podcast Bincang-Bincang Pendidikan. Tema kali ini kita akan membahas mengenai sekolah daring bikin pening. Nah, lanjut aja nih teman-teman. Setelah itu saya akan memperkenalkan narasumber kali ini yang bernama Kak Syafrili Ardina Mutiara, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Boleh nih Kak Syafrili disapa-sapa dulu teman-temannya. Oke, sebelumnya terima kasih dulu nih. Terima kasih karena saya sudah diundang ke podcast kali ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Syafrili Ardina Mutiara, salah satu mahasiswa dari UNJ dan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, karena Kak Syafrili udah kenalan nih, selanjutnya saya juga akan perkenalkan diri. Nama saya Milanda Ilwan Mitami, sama kayak Kak Syafrili, satu prodi juga dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memandu podcast kali ini, jadi saya host pada podcast kali ini ya teman-teman. Oke deh, kita lanjut aja nih Kak, sesuai tadi temanya gitu ya. Sekolah daring bikin pening, emang bener nggak sih Kak gitu? Nah lanjut aja ke pertanyaan pertama. Pada saat pemerintah mengumumkan nih Kak, bahwasannya COVID-19 ini tuh mengharuskan sekolah-sekolah ini melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Nah, bagaimana sih perasaan Kak Syafrili gitu pada saat mengetahui bahwasannya sekolah itu harus dilakukan secara online? Karena kan Kak Syafrili waktu SMA-nya juga termasuk salah satu yang terdampak. Iya, benar sekali. Iya benar apa yang dibilang sama Kak Host tadi. Kalau misalkan saya juga termasuk salah satu siswa yang kena terdampak saat SMA, yaitu kelas 11 dan 12 gitu ya. Nah kalau pas awal-awal itu, pas pertama kali pemerintah membuat kebijakan, itu pasti rasanya mungkin agak kaget. Cuman di samping itu saya juga agak senang juga nih, karena sebelumnya kan sekolah gitu ya, banyak tugas, jadinya capek. Dan pas pertama kali bilang sekolah daring berarti di rumah aja gitu, berarti kan jadi bisa istirahat, gitu ya, iya, bisa santai gitu ya. Berarti kalau santai gitu tugas dari gurunya itu kayak berkurang gitu Kak, atau tetap sama nih Kak, sama-sama menumpuk gitu dari tugas dari guru? Kalau tugas dari guru tuh berkurang sih enggak ya, cuman paling lebih berkurang nulisnya sih. Jadi tugas-tugasnya tuh kan berbentuk Word semua, jadi tinggal ngetik, kirim gitu sih. Berarti karena di Word terus nih kebanyakan gitu ya Kak, berarti penggunaan buku dan pulpen atau pensil gitu tuh berkurang banget nih Kak. Jadi bisa jadi faktor dari go green juga nih Kak. Iya, itu salah satu dampak positifnya dari pembelajaran daring. Lanjut nih Kak, pada saat pembelajaran daring itu ada nggak sih Kak kesulitan dalam mempergunakan aplikasi-aplikasi penunjangnya seperti ada Zoom atau Google Meet gitu Kak? Ada nggak sih kesulitan yang Kak Syafrili rasakan gitu? Jujur kalau misalkan pas pertama-tama itu kan baru sekolah daring, terus langsung muncul tuh aplikasi Zoom, Google Meeting, dan itu emang pas pertama kalinya tuh agak sulit juga sih ya, karena memang baru mengenal juga. Cuman lama-kelamaan penyesuaiannya nggak begitu lama gitu, jadi bisa dipergunakan dengan baik gitu. Mungkin karena diajarin juga kali ya sama gurunya fitur-fiturnya gitu. Kayak berarti dengan adanya Zoom sama Google Meet itu sangat membantu banget nih ya Kak? Iya, betul. Oke, alhamdulillah banget nih. Selanjutnya kalau aplikasi lainnya nih Kak, kayak misalkan Google Classroom gitu, terus Google Drive yang untuk menentukan tugas itu bisa langsung akses ya? Kalau dua aplikasi itu sih kebetulan memang sebelum sebelum sekolah daring itu udah dipakai, jadi ya itu bisa langsung menyesuaikan. Oke, alhamdulillah. Berarti kesimpulannya adalah banyak gitu ya Kak aplikasi buat penunjang pembelajaran daring. Ada Zoom, ada Google Meet, ada Google Classroom, dan Google Drive. Tapi alhamdulillah kendalanya nggak begitu berarti ya. Oke, tadi kan udah ngomongin tentang gimana sih perasaan Kak Syafrili pada saat Kak Syafrili mengetahui bahwasannya pelaksanaan pembelajaran itu harus dilaksanakan secara daring. Nah mungkin kalau awal-awal tuh merasa santai gitu ya Kak, nggak apa-apa gitu. Tapi gimana sih perasaan Kak Syafrili pada saat tahu sekolah daring ini tuh hampir dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun? Mungkin agak campur aduk juga sih ya rasanya gitu.
Oke, menarik banget nih teman-teman. Mungkin bisa nih Kak Syafril diceritain lebih lanjut gimana sih maksudnya perasaan campur aduk gitu Kak? Mungkin kalau misalkan yang awal-awal tuh masih dikasih tahu daringnya cuma seminggu, 2 minggu itu masih nggak apa-apa, masih santai aja. Cuman karena nggak selesai-selesai nih sekolah daringnya, jadi kayak muncul perasaan bosan juga sih, karena kan kita ada PSBB juga ya. Jadi kalau kemana-mana tuh nggak bebas gitu, paling ya buat beli makanan aja, jadi nggak bisa main sama teman-teman juga gitu kan. Oke, bener banget nih. Kalau misalkan daring di rumah aja pasti kan bosan gitu ya Kak. Apalagi nggak bisa ketemu teman gitu kan, terbatas gitu ya mobilitasnya. Terus nggak bisa ketemu guru juga di sekolah gitu kan. Nah, karena bosan nih di rumah terus, mungkin ada nggak sih Kak kegiatan yang Kak Syafril lakukan untuk mengurangi kebosanan itu? Gitu? Sebenarnya nggak nentu juga sih, kadang ya suka ganti-ganti juga gitu. Wah, ganti-ganti ya Kak. Berarti banyak dong Kak yang dilakuin di rumah gitu. Dibilang banyak sih enggak ya, cuman ya ada lah beberapa gitu, kayak misalkan suka nonton drakor nih, terus juga olahraga biar sehat ya, karena kan kita nggak kemana-mana, setiap harinya juga cuma di rumah aja, jadi ya olahraga biar sekalian menangkal virus nih supaya covid nggak masuk gitu ya. Terus juga selain itu saya juga kebetulan punya kucing juga, jadi ya lumayan lah bisa jadi peneman kalau misalkan emang lagi capek banget gitu, bisa main sama kucing. Berarti seru juga ya Kak punya kucing, bisa jadi teman gitu ya Kak. Karena kan kita nggak bisa ketemu teman kita gitu ya secara langsung gitu ya. Mungkin kucing bisa jadi peneman di saat sepi gitu di rumah. Iya. Oke Kak, tadi kan karena pembelajaran daring gitu ya harus di rumah aja, berarti Kak Syafril ini merasa bosan gitu ya dengan pembelajaran daring ini. Nah terus selain bosan nih Kak, apa aja sih yang Kak Syafril rasain? Mungkin agak capek juga ya, karena kan selama daring ini pasti ada banyak kendalanya gitu, cukup banyak. Oke, ngomong-ngomong kendala nih Kak, pasti ada aja gitu ya kendala. Nah kalau dari sisi Kak Syafril sendiri selama pembelajaran daring itu apa aja kendalanya? Kira-kira? Kalau dari saya sendiri sih kan hampir setiap hari gitu ya ada Zoom, terus juga harus stay di depan laptop nih, dan emang nggak menentu juga sih, kadang bisa sampai 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran, jadi kan emang agak pegel, terus juga mata kan agak lelah juga gitu ya. Oke, berarti nih Kak, pembelajaran daring tuh pasti berpengaruh juga ya Kak ke kesehatan tubuh kita gitu. Oke nih teman-teman, berarti pembelajaran buat kita semua bahwasannya kita harus minum air putih yang banyak, terus makan teratur, jangan lupa juga kalau misalkan bisa gitu ya ditambah dengan asupan vitaminnya gitu supaya badan tetap stamina dan juga fit gitu. Oke, untuk kendala lainnya tuh kira-kira ada nggak nih Kak selama pembelajaran daring berlangsung? Oke, kalau saya sendiri sih paling dari sinyal sama perangkatnya ya. Sinyal tuh kan nggak bisa selalu bagus, jadi kalau misalkan lagi Zoom gitu, terus tiba-tiba sinyalnya jelek ya bikin suaranya delay, terus juga gambarnya suka loading gitu sih. Berarti bener banget nih teman-teman ngomongin tentang sinyal itu, apalagi pada saat hujan gitu ya. Itu kan sinyal tuh bener-bener gak stabil banget gitu ya Kak. Nah pasti itu berpengaruh banget nih ya Kak ke kendala di Zoom-nya gitu ya. Terus kalau misalkan pembelajaran daring tadi ngomongin tentang perangkat juga, berarti Kak Syafrili memakai laptop gitu ya selama pembelajaran daring. Iya, betul. Iya betul, pakai laptop. Cuman kalau misalkan laptopnya baterainya habis gitu kan, jadi mau nggak mau ya di switch juga pakai handphone, karena kan nggak bisa dipaksain juga. Yang namanya barang pasti kan ada batasannya gitu. Oke, berarti Kak Syafrili selama pembelajaran daring berlangsung menggunakan dua teknologi, yakni laptop dan juga HP sesuai kebutuhan aja gitu ya. Iya, dua-duanya sih. Misalkan laptopnya sudah tidak memadai lagi gitu, mungkin di switch ke HP gitu. Oke, ngomongin nih tentang kendala-kendala selama pembelajaran daring berlangsung. Selanjutnya ada nggak sih Kak perubahan perilaku atau kebiasaan Kak Syafrili? Karena kan kalau misalkan pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka itu kan kita ke sekolah gitu ya Kak. Nah kalau pembelajaran daring ini kan kita harus online gitu ya. Oke, kalau dari pengalaman saya pribadi yang paling kelihatan mungkin dari jam tidurnya sih ya. Karena selama sekolah daring ini saya lebih ke kalau ada tugas itu jadinya
ditunda-tunda, jadi nggak langsung dikerjain gitu. Terus nanti dikerjainnya pas sudah mepet-mepet deadline, kayak semalam sebelum dikumpulin tuh baru ngerjain tugas gitu, buru-buru. Jadi ya begadang jadinya untuk ngerjain tugas itu, jadi jam tidurnya juga berubah. Terus ya karena sering dilakukan jadi keterusan gitu. Berarti siklus tidurnya jadi terbalik gitu ya Kak? Iya. Berarti kalau kayak gitu akan berdampak juga ya Kak ke masalah kesehatan lagi-lagi tuh. Iya. Nah mungkin nih kalau misalkan begadang terus-terusan gitu mungkin akan bahaya loh Kak. Selain begadang nih kira-kira ada lagi nggak nih Kak perubahan perilaku atau kebiasaan Kak? Oke, mungkin buka kartu sedikit nih. Biasanya kalau masuk sekolah tuh kan jam 7:30. Nah, biasanya aku bangun jam 7. Jam 7 tuh bener-bener langsung rapi-rapi sedikit lah. Terus habis itu buka laptop, lihat-lihat kalau ada Zoom ya langsung masuk Zoom atau ngerjain tugas gitu. Jadi agak lebih males untuk mandi gitu ya, karena kan kita nggak perlu pakai seragam, jadi cuman ganti baju rapi, yang penting rapi sedikit aja itu udah nggak apa-apa gitu, langsung masuk Zoom. Terus juga mungkin yang lainnya kita jadi harus belajar secara mandiri sih ya, karena kan meskipun nanti bakalan ada Zoom dengan guru, terus guru juga bakalan menyampaikan materi, tapi kan kondisi belajar di rumah tuh kan beda-beda. Misalkan kalau aku belajar di rumah tuh suka ada gangguannya atau suka ke-distract sama HP, misalkan laptopnya lagi Zoom tapi HP-nya kan gak dipakai apa-apa, terus nanti malah buka-buka yang lain, buka game, buka sosial media gitu. Jadi fokusnya tuh terbagi-bagi. Iya, terbagi-bagi, jadinya materi yang disampaikan juga nggak terlalu masuk gitu. Jadi kalau misalkan pengen paham, bener-bener paham materinya ya harus belajar sendiri gitu. Oke, jadi lumayan banyak juga nih Kak perubahan perilaku selama pembelajaran daring. Oke teman-teman, jadi setelah kita udah lumayan banyak nih ngomong-ngomong tentang pembelajaran daring dan serba-serbinya, dan tadi Kak Syafrili juga udah mengulik atau membuka kartu sedikit nih mengenai suka dukanya dalam pembelajaran daring. Oke, menurut Kak Syafrili nih, kesimpulan dari podcast kali ini, menurut Kak Syafrili tuh efektif gak sih sekolah daring? Oke, kalau menurut saya keefektifan itu tergantung pada pribadinya masing-masing ya. Kalau saya pribadi lebih suka belajar sama teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan belajar sama mereka tuh saya jadi lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk bisa belajar. Terus juga lebih bisa nangkep materi sih, dan kalau misalkan nanya ke guru itu jadi lebih mudah kan. Jadi kalau misalkan gurunya mau nunjukin buku gitu, sumber-sumber, jadi lebih enak juga. Terus juga kalau misalkan di rumah itu lebih banyak gangguannya sih ya. Kadang tergoda untuk main HP, terus buka games atau buka YouTube gitu, jadi kurang efektif sih. Terus juga selain itu biasanya kalau misalkan lagi Zoom gitu ya, karena mungkin malamnya begadang terus jadi ngantuk kan ya, jadi lebih mudah ngantuk gitu kalau misalkan lagi Zoom. Jadi emang menurut saya sih agak kurang efektif ya. Oke, bener banget nih kalau misalkan ngomong-ngomong gak paham materi gitu ya. Mungkin kalau misalkan pada saat pembelajaran langsung gitu tatap muka, kita bisa nanya langsung gitu ya ke gurunya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Syafrili itu kenapa? Itu kenapa? Lanjut aja itu. Kan bisa. Oke, tadi yang dijelasin sama Kak Syafrili gitu, gurunya bisa langsung ngejelasin sambil ngasih tahu dari sumber-sumber buku gitu kan. Terus kalau misalkan pembelajaran langsung juga kan kita kan duduk ya sama temennya, teman-teman bangku sama teman dekat gitu. Mungkin kalau misalkan pada saat gurunya ngejelasin terus ada yang kurang jelas, itu kan kita bisa sambil diskusi gitu sama teman dekat kita gitu. Jadi kalau misalkan pada saat pembelajaran daring nih kan itu beda lagi ya ceritanya, lain cerita. Jadi kalau misalkan mulu, jadi pada saat pembelajaran daring itu mungkin kalau kita ketemu gitu sama soal atau materi yang sulit gitu, kita jarang gitu ya komunikasi atau diskusi sama teman gitu. Mungkin pada saat kita merasa sulit gitu ya udah gitu dilupain aja gitu, terus lanjut ke kegiatan masing-masing di rumahnya. Oh iya, sekolah daring ini itu juga memberikan cukup banyak waktu buat kalian untuk bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri kalian, dan mungkin kalian nggak mendapatkan wadah di sekolahan gitu. Mungkin kalian suka nulis, kalian lebih banyak waktu untuk menulis di rumah,
atau kalian suka olahraga nih, kalian mau diet tapi kalau misalkan di sekolah kan banyak godaannya gitu ya. Tuh, Jadi di kantin ya Kak, iya, itu jadi makanannya. kalian bisa fokus untuk kesehatannya sendiri-sendiri, bisa lebih banyak olahraga gitu. Jadi menurut saya manfaatkanlah waktu yang ada, apapun keadaannya itu pasti memiliki sisi positifnya. Jadi daripada kalian misuh-misuh nih cerita sana sini, kalau misalkan kalian banyak tugas ini lebih baik kalian gunakan waktunya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan juga lebih menyenangkan buat diri kalian sendiri gitu. Jangan stres, jangan overthinking, pokoknya gunakan waktu kalian sebaik mungkin gitu. Betul banget nih, karena kan waktu itu nggak bisa ngulang 2 kali gitu ya. Oke deh, jadi meskipun bosen gitu ya di rumah, terus jenuh apalagi ya kan, tapi gimana caranya supaya pembelajaran dari ini bisa memberikan manfaat gitu ya ke kita sendiri, terus tadi menggali potensi yang tadi udah dijelasin sama Syafrili gitu. Nah karena penunjang pembelajaran media daring juga udah mumpuni gitu ya, kalau udah banyak tadi udah jelasin juga. Jadi gimana caranya kita harus bisa memanfaatkan hal-hal yang sudah diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh kita. Jadi kita harus memanfaatkan sebaik mungkin nih hal-hal yang sudah diberikan, jangan sampai fokus sama kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang kita alami aja. Oke, teman-teman, usai sudah bincang-bincang pendidikan kali ini dengan tema sekolah daring bikin booming dengan narasumber yang super kece, yakni Kak Syafrili Ardina Mutiara dari Universitas Negeri Jakarta PGSD. Nah, sebelumnya aku pengen bilang makasih yang banyak banget kepada Kak Syafrili sudah mau menyempatkan waktunya, tenaganya untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini dengan tema yang menarik banget nih. Oke, dan mohon maaf juga ya Kak Syafrili kalau misalkan ada candaan-candaan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih banyak juga nih karena udah diundang di podcast kali ini. Seru banget loh acaranya loh. Hostnya juga baik banget, seru banget semuanya. Oke teman-teman, meskipun bincang-bincang ini kurang formal. Oke teman-teman, meskipun bincang-bincang kali ini santai banget nih, tapi semoga bisa memberikan manfaat yang baik untuk teman-teman sekalian sudah menonton. Sekali lagi, saya Milanda Iwan Dikani, selaku host pada podcast episode kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman semua.